welcome back my channel. Kembali lagi bersama aku Nur Sofal Ajis. Di video kali ini aku tuh akan membahas tentang berhubungan saat hamil. Nah itu boleh gak? Pasti ada sebagian orang yang belum tahu. Nah guys, aku akan menjelaskannya di sini dan larangan-larangan saat berhubungan intim kalau lagi hamil itu apa aja. Nah itu ya guys. Jadi seperti biasa sebelum menonton, subscribe karena subscribe itu gratis, like, comment, dan share ke seluruh sosial media kalian. Dan jangan lupa klik loncengnya biar tidak ketinggalan video dari aku loh guys. Dan jangan lupa follow semua sosial media aku cantumin di deskripsi box. Oke guys, tonton jangan skip ya. Nah guys, kalau ada yang bertanya seperti ini, sedang hamil bolehkah kita berhubungan intim? Nah guys, jadi boleh-boleh saja jika kalau lagi hamil itu berhubungan intim, asal ada asalnya guys, ada tapinya. Si ibu hamilnya lagi sehat, enggak mengalami dampak apa-apa, atau si janinnya juga lagi sehat, atau pokoknya lagi baik-baik aja, nah itu boleh. Tapi kalau misalkan si ibu hamilnya lagi mengalami dampak seperti mengalami kejadian sesuatu, nah itu jangan ya guys. Dan ada juga aku sering dengar pertanyaan kayak gini, boleh gak sih kalau hamil muda itu berhubungan intim? Nah kalau menurut aku sih boleh-boleh saja ya, tapi mungkin sangat rentan untuk beresiko tinggi ya, karena kalau misalkan kalau hamil masih muda itu kan masih rentan untuk terkena keguguran seperti itu, dan rentan terkena pokoknya yang jahat-jahat kayak gitu. Sedangkan kalau hamilnya udah besar, udah gede, udah kalau kata Sundanya mah udah kolot, udah tua, nah gitu itu boleh, karena mungkin si kandungan itu udah kuat dan katanya juga harus sering dirongok sama bapaknya gitu guys ya. Jadi menurut aku sih kayak gitu ya, boleh atau tidaknya itu boleh-boleh saja, silahkan aja ya. Tapi kan kata aku juga ada tapinya, asalkan si ibu hamilnya lagi sehat, lagi gak ada kondisi yang menyebabkan beresiko tinggi, lagi aman-aman saja, itu boleh saja. Tapi kalau menurut aku, kalau hamil si janinnya masih muda itu jangan terlalu sering berhubungan intim, kecuali kalau udah tua, nah itu udah kuat kan ya, jadi diolah lah gitu ya, diolah kayak gitu guys. Ada 5 larangan yang si ibu hamil tidak boleh melakukan berhubungan intim ya, kayak gitu. Jadi larangan itu, si ibu hamil pernah melahirkan prematur. Nah kenapa dilarang? Karena kan bayi prematur itu belum waktunya keluar, jadi keluar melahirkan kayak gitu. Nah itu disebabkan oleh kesehatan atau si ibunya lagi gangguan atau dari sananya juga ya. Nah itu butuh proses lama ya. Jadi jangan langsung kita berhubungan intim setelah kita melahirkan prematur, dan bisa si ibu hamilnya itu lagi stres atau mengalami pendarahan atau si rahimnya itu masih luka kayak gitu. Nah itu jangan, jadi membutuhkan beberapa waktu yang agak lama gitu ya untuk proses berhubungan intim lagi, karena kan kalau prematur itu lumayan lumayan beresiko gitulah ya, dan rentan juga kena penyakit. Jadi si bayinya itu masih muda kan, udah keluar, nah kan ya kayak gitu kan ya, prematur. Nah jadi dilarang untuk melakukan berhubungan intim itu, yaitu saat si ibu hamil melahirkan prematur. Nah itu jangan, dan kasih jangka dulu beberapa waktu atau beberapa bulan kayak gitu ya lamanya guys. Kemudian yang kedua adalah mengalami keguguran. Nah ini mengalami keguguran itu sangat beresiko tinggi banget ya, karena keguguran itu ada disebabkan oleh kecapean, karena obat-obatan, atau terlalu memikirkan hal-hal yang tidak harusnya dipikirkan. Kan kalau si ibu hamil itu tidak boleh terlalu stres ya guys. Jadi si ibu hamil itu bisa jadi memikirkan sesuatu gitu ya, sampai mengganggu kesehatan janin, akhirnya keguguran. Dan keguguran itu lumayan agak sakit juga ya, lebih berisiko tinggi daripada melahirkan prematur gitu ya. Soalnya keguguran itu kayak sakitnya itu memang aku belum pernah merasakan, tapi aku bisa menyimpulkannya ya, bisa bisa ikut merasakan saat si ibu hamil keguguran, dan itu tuh sangat berbahaya banget. Dan mungkin rahimnya juga masih luka atau kondisi
tubuhnya masih lemas gitu ya, dan sama kayak melahirkan bayi prematur, gak boleh langsung disentuh dan menunggu beberapa bulan, mungkin kalau alangkah baiknya sampai 6 bulanan lah ya. Tapi kalau misalkan kan sekarang banyak obat-obatan yang lebih lebih bikin kuat, lebih sehat kayak gitu ya kan, sekarang zamannya canggih gak kayak dulu, jadi bisa dibantu lah gitu ya sama obat-obatan yang mungkin untuk menyegarkan dan menyembuhkan si rahimnya. Tapi alangkah lebih baiknya kasih jangka dulu sih menurut aku, karena kan keguguran itu bukan hal yang biasa ya, jadi berbahaya banget gitu buat si ibu hamilnya, buat wanita itunya gitu. Dan yang ketiga adalah memiliki gangguan plasenta. Nah, orang yang memiliki gangguan plasenta ini harus membatasi hubungan intimnya karena bisa merusak rahim dan bisa menyebabkan pendarahan bagi vagina, dan juga bisa menyebabkan ke janinnya kayak gitu ya, menurut yang aku baca kayak gitu, dan bisa menyebabkan pendarahan hebat bagi vagina karena kan gangguan plasenta itu sangat berbahaya banget. Jadi minimal kita harus kasih jangkanya itu begitu lama kalau kita menginginkan bayi kita itu, janin kita itu sehat dan aman kayak gitu. Selanjutnya adalah mengalami pendarahan vagina. Nah, bagi ibu hamil yang pertama hamil biasanya suka ada flek kayak gitu. Nah, kalian jangan kaget, jangan panik nah ya. Dan kalian tuh jangan was-was kayak gitu. Itu sih menurut aku hal biasa ya, menurut aku, soalnya aku baca-baca lumayan agak mendalami gitu ya. Dan ada juga waktu aku kerja di kerjaan, ada seorang ibu hamil, mungkin dia baru pertama hamilnya, dia ada flek kayak gitu, kayak yang coklat-coklatan gitu. Dia panik, padahal aku tanyain sama ahlinya itu katanya biasa aja sih, wajar-wajar aja kayak gitu. Nah, dan untuk berhubungan intim juga sama, harus dibatasi dan harus dikasih jarak, jangan terlalu keseringan kayak gitu ya guys ya, kalau kalian mengalami pendarahan vagina kayak gitu. Yang terakhir adalah ibu hamil yang mengalami gangguan serviks atau ya pokoknya mengalami gangguan serviksnya. Alangkah lebih baiknya kalian ibu hamil yang terkena gangguan serviks ini jangan berhubungan intim untuk menjauhi keguguran atau melahirkan prematur. Nah guys ya, jadi ini tuh sangat berbahaya banget. Jadi selama hamil, kalau ibu hamil terganggu karena gangguan serviks, jangan dulu selama hamil dan tunggu dulu sampai melahirkan. Kalian bapak-bapak harus tahan dulu kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan janin kalian ingin lahir lebih normal dan maksimal atau sehat, kalian jangan berhubungan intim dulu ya. Jadi karena resikonya itu terlalu tinggi untuk ibu hamil yang mengalami gangguan serviks kayak gitu. Dari yang aku baca juga jangan. Dan kalau misalkan kalian ngeyel untuk melakukannya, itu tuh bisa menyebabkan keguguran atau lahir prematur bayi kalian. Nah itu dia guys ya, info dari aku, sharing ya sama kalian. Nah semoga bermanfaat ya, semoga menambah ilmu wawasan kalian, dan semoga kalian suka gitu ya. Dan dukung aku terus supaya aku bikin semangat lagi bikin kontennya. Kalau kalian punya ide-ide yang bagus, kalian boleh komen di deskripsi box. Pokoknya mah komen boleh, tapi yang baik yang sopan itu ya guys ya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya ke seluruh sosial media kalian. Oke guys, mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kurang dalam penjelasannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.